teman-teman, apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Oke teman-teman, kali ini kita ditemani oleh bintang tamu yang pertama kali main ke podcast kita, yang akan nemenin kita hari ini, Ibu Medina, satu-satunya guru SMK Negeri 1 Wanerja yang berasal dari luar Jawa. Hai semuanya, halo apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Cepi? Mbak siapa? Mbak Restu. Mbak Restu, kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Di sini gimana? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Sehat banget. Oke. Keluarga di rumah baik, sehat? Alhamdulillah baik. Jadi, bagi kalian yang belum tahu, Ibu Medina ini berasal dari luar Jawa. Tepatnya di mana, Ibu? Sumatera Barat, kampung kecilnya Padang Pariaman. Halo. Jauh, Padang. Jauh. Jauh banget. Jauh, sangat dan sangat jauh. Tapi lumayan lah sih ya. Kalau di sini kan masih dekat kota, Ya. tapi untuk akses ke bandaranya kan jauh. Iya. Tapi kalau di tempat ibu, walaupun tempat ibu kampung, bisa dibilang kampung, tapi akses bandaranya lebih cepat karena berada di kawasan kabupaten tempat ibu tinggal. Oh, berarti lebih dekat ke bandara gitu Iya, lebih dekat ke bandara. Tapi ya, kalau untuk jalan akses semuanya bagusan sini lah. Jalannya mulus banget, Ya, kayak mbaknya. dia mau mending Bu. Bisa Iya. aja, Ibu. Mulus. Iya. Dekat Pasaman Bu. Pasaman masih jauh. Oh, masih. Pasaman itu ya Cilacap ini tempat ibu kayaknya Purwokertoan lah gitu. Ada jalan. Lumayan lah ya. Dari tempat ibu ke Pasaman itu 4 jam. Lumayan juga tuh. Nah, terus ibu kan dari Sumatera nih. Terus lebih memilih ke sini tuh gimana Bu? Bukan lebih memilih sih, Oh, tapi mengambil peluang karena peluang di tempat ibu itu sangat berbeda sekali dengan di daerah Jawa. Kita nggak bisa pungkiri walaupun katanya Indonesia ini kan mau diratakan lah pembangunannya, iya. tapi Jawa kan lebih merata daripada Iya. pulau-pulau yang lain, apalagi Kayak pusatnya emang di Jawa Iya. gitu. pulau di Jawa gitu. Kalau di Sumatera itu bandingin aja pas saat ibu ngelamar jadi CPNS, Iya. itu formasi yang dibuka di Sumatera Barat itu cuma 1. Sedangkan di sini ada 20 formasi di Jawa Tengah. Seluas itu cuma 1 gitu Bu. Iya, cuma 1 dengan jurusan ibu ya. Iya. Beda lagi kalau jurusannya NA mungkin Oh. yang normatif adaptif kan banyak. Ibu kan guru kejuruan ya, Iya. lebih sempit dan peluangnya juga lebih besar gitu. Cuma 1 dan itu tuh pasti berebutan. Jadi kalau ibu udah bilang kalau kita melempar 1 anjing dengan satu batu, Ya. otomatis nggak bisa kena dong, nggak tahu kenanya di mana. Tapi kalau kita punya 20 batu kita lempar, 5-4 batu kena lah. Ada kemungkinan yang kena Iya, pasti. pasti Iya. kena. Ibu udah berapa lama tinggal di sini? Jalan 3 tahun. Oh. Ibu kan angkatan corona ya, sama ya kayak Oh Iya. iya. corona banget. Mana sebelum ini fun fact, sebelum ibu kesini kan 2 Januari 2020 ya. Oh iya. Seminggu sebelum itu Sebelum ibu corona, kena ya. corona. Itu semuanya nggak tahu, indera penciumannya hilang, indera perasanya hilang, pokoknya hambar semua. Itu yang ibu takutin. Ibu udah dipanggil untuk lapor diri, tapi ibunya dalam kondisi sakit. Tapi kan kalau corona dulu, kalau di umuran ibu gitu, pas ditanya sama dokter yang di rumah sakit ya, kan dia Iya. ditanya tuh umurnya berapa. Terus kalau tidak ada komorbid, penyakit komorbid ya di rumah aja. Tapi ibu was-was, ini udah 1 minggu lagi mau ke sini ke Wanerja, tapi ibunya belum fit gitu, belum sembuh. Tapi alhamdulillah sehari sebelum tanggal 1 lah kalau nggak salah ibu cek apa namanya kalau yang kemarin itu, ibu udah lupa, udah 3 tahun. Apa? Antigen. Oh iya. Itu dicek alhamdulillah coronanya udah hilang lah. Berarti belum lama ya
belum lama. Ini jangan 3 tahun 2023. Ibu di sini 2020 pas Januari. Jadi 2 tahun 5 bulan lah. Pas. Sebelum kesini tuh ibu sempat di mana dulu? Ibu masih sebelumnya itu di Jakarta, tapi itu untuk kuliah PPG. Iya. Kuliah PPG 1 tahun. Setelah lulus kan ibu kan nggak pernah keluar dari Sumatera Barat gitu ya. Iya. Universitas kuliah ibu di UNP 1 tahunnya lagi itu di Jakarta ambil PPG. Setelah itu corona melanda, ibu masih di sana dan kebuka lah lowongan ini CPNS. Ditetapkan di sini atau memilih di sini? Memilih di sini Kenapa dan tuh? nggak tahu juga sih. Pokoknya ibu lihat dari 20 formasi yang dibuka itu kan banyak ya, ada yang di Binangun, Semarang, ada lagi namanya ibu juga nggak tahu di mana tempatnya itu, pokoknya tersebar di seluruh Jawa Tengah. Itu ibu rasa kita kan bisa lah ya mengambil kesimpulan kalau kita ke tempat yang ramai ataupun pusat ibu kota provinsinya, otomatis saingannya banyak loh. Jadi ibu pilihlah daerah pinggiran yang paling dekat dengan Jakarta. Kan kalau di peta kan ini yang paling dekat dengan Jakarta. Karena saudara ibu banyak di Jakarta, di Bekasi dan Cikarang. Jadi ibu pikir ya udahlah di sini aja. Tapi ternyata perkiraan ibu benar. 2 promosi yang dibuka di sini itu cuma 5 orang yang ngelamar ke sini. Berarti saingannya dikit ya? Saingannya dikit, cuma 5 orang, 4 orang lah di luar ibu gitu. Jadi 5 orang yang melamar, 2 orang yang keterima kan lebih ini 40%. Iya. Beda ketika saingannya banyak. Pasti lebih susah ya. Apalagi kalau di tengah-tengah kota, ibu kota provinsi Semarang bisa 2 formasi yang lamar 20, yang lamar 30. Dan juga ibu juga udah teliti sih semuanya ibu tontonin semua YouTube-nya. Sebelumnya ibu cek dulu, ibu tonton semua YouTube dan ibu lihat jalan-jalan online di Google Maps. Ngacak-ngacak gitu yang ya, ibu Bu? lihat dulu gerbangnya masih gerbang lama gitu. Kalau sekarang pas ibu baru sampai di sini, wah, terus tidak seperti di atas ekspektasi ibu lah. Iya. Lebih wah gitu ya. Lebih wah lagi. Karena memang berkembang yang bu lihat Google Maps itu kan Google Maps kan tahun-tahun sebelumnya ya. Iya. Gerbangnya aja masih jalan. Karena Google Maps juga nggak setiap tahun di sini, Bu. Tapi lumayan daripada di kampung ibu, nggak pernah berubah Google Maps-nya. Ibu di sini ngajar apa, Bu? Ibu ngajar PKK. Iya, PKK. Untuk kalau kemarin kan ibu pun cuma khusus untuk kelas 3 ya. MM 1, 2, 3. Tapi untuk kedepannya tahun ajaran baru ibu udah kedapatan kelas 11 dan kelas 12. Dari kelas 11 semua tingkat, semua kelas, 3 kelas. Kelas 12-nya cuma 2 kelas. Apakah akan ngajar kita? Kalian berdoa aja. Amin. Pokoknya PKK itu hal yang paling seru lah. Apalagi ibu ya paham aja. Lumayan lah. Pokoknya mungkin kalian kesulitannya di ibu cuma masalah bahasa aja. Masalah bahasa sering ketukar gitu. Karena di pikiran ibu sekarang ini kalau untuk berbahasa Indonesia, bahasa Indonesia yang ibu gunakan bahasa Indonesia yang ibu dapat di Jakarta. Kebanyakan waktu ibu ngajar Jakarta pun kebanyakan pakai yang kurang formal, gue segala macam gitu. Tapi kalau ibu sekarang kan mau belajar gitu yang lebih bagusnya lagi bahasanya. Jadi kalian kalau dapat nanti ibu ngajar kalian, kalau nggak ngerti tanya aja, nggak dosa kok. Bahasa daerah emang bermacam-macam. Iya. Apalagi kalau kalian lihat dari penelitian, mereka yang punya bahasa ibu Minang, kalau bahasa Sumatera Barat itu kan Minangkabau namanya bahasanya, bukan bahasa Padang. Padang itu adalah ibu kota provinsi dari Sumatera Barat. Sama kayak di sini,
Semarang adalah ibu kota provinsi dari Jawa Tengah. Iya. Tapi nggak semua orang Jawa Tengah bisa disebut orang Semarang kan? Iya. Tapi kalau orang Semarang udah pasti orang Jawa Jawa Tengah. Kayak gitu juga Padang. Tapi bahasanya bukan bahasa Padang, bahasanya itu Minangkabau. Dan fun fact-nya lagi, kalau bahasa Minangkabau, orangnya akan sulit sekali untuk berbahasa Indonesia. Karena kosakatanya sering berganti atau tata letaknya acak-acakan. Beda dengan kalian kan udah biasa ya berbahasa Indonesia. Iya. Kalian bisa lihat kalau scroll TikTok, kalau ada udah bahasa aneh-aneh kayak gitu, pasti ada bahasa Minangnya. Apalagi kan sekarang banyak bahasa-bahasa gaul gitu. Iya, tambah lagi hal-hal yang seperti itu. Nah terus itu masalah bahasanya ya Bu. Kan kalau bahasa Minang kalau bahasa itu terasa keras gitu ya. Iya benar sih. Enggak sih, tergantung mereka itu di mana. Mungkin yang kalian lihat di sini ibu suaranya keras. Mungkin kalau ibu jadi pemimpin upacara, ibu bisa suara ibu bisa lebih keras karena ibu orang pantai. Ibu orang daerah rendah, ibu orang pantai. Berbeda nanti dengan yang orang-orang bukit tinggi. Bukit tinggi. Itu beda lagi. Beda lagi, mereka lebih halus. Lebih halus sama kayak di sini kayak orang Solo. Iya. Nah, halus tiba-tiba hilang aja. berbeda dengan orang pantai kan, orang pantai kayak orang-orang yang kayak Cilacap dengan Solo aja beda kan. Iya, karena kalau di Cilacap ngapak gitu Iya, kan. ngapak. Suaranya lebih keras juga. Iya. Sama aja. Kalau di sana biasanya kan juga yang bangsawan kan memang di daerah pegunungan. Sama seperti itu, suaranya lebih bagus, lebih halus. Gimana sih Bu bahasanya, boleh dicontohin gitu? Bahasanya. Apa contohnya? Jadi ibu translate ke bahasa Minang. Kalau misalkan apa ya? Nah kayak gini aja. Saya mau minum. Ya, boleh. Saya itu banyak. Ada awak, ada aden. Aden itu kasar. Kalau awak dan ambo itu lebih halus. Ambo nio minum. Kalau aden nio minum itu udah kasar. Aden. Nio itu mau. Minum tetap minum. Seperti itu. Atau ibu nanya, kamu udah makan atau belum? Kalau di Minang dia lebih dipres. Sudah jadilah. Gimana tuh? Atau udah atau lah makan. Lah minum. Lah minum. Lah makan. Oh. Seperti itu, lebih dipres lagi kemana jadi kama. Jadi kemana E-nya hilang, A-nya hilang, Nah-nya hilang. nah cuma nah, jadi N-nya juga hilang, jadi M dan A, jadi kama. Bisa bahasa ya. Atau kamu dari mana aja gitu. Kamu dari mana aja, di bahasa Minangnya dari ma. Dari mana aja jadi dari ma. Singkat ya. Lebih disingkat, lebih dipres. Kelihatan simpel tapi agak gimana gitu. Iya, agak beda. Susah juga. Iya. Dan biasanya bahasa Minang itu bukan hanya di Sumatera Barat aja, turun-turun ke arah tetangganya, Pekanbaru, sampai Jambi itu masih ada Minangnya ngambil, tapi ditambah lagi dengan bahasa mereka. Masih ada melekat sedikit-sedikit. Ya karena Sumatera Barat itu kan kalau kalian lihat Sumatera, ya. dia kan di tengah, Otomatis lebih mobilitasnya lebih tinggi, dan juga ini juga masuk game sih. Orang Minang itu ada orang Sumatera Barat itu perantau, dan lihat aja sekarang di mana-mana ada rumah makan Padang kan? Iya benar. Iya. Mereka itu Benar. perantau. Jadi ini juga fun fact juga. Waktu ibu pertama kali di sini, saya ditanya sama guru-guru yang lain kayak gini, berani ya merantau ke sini? Terus aku bilang, emang di sini nggak ada budaya merantau?
Karena memang di tempat ibu budaya merantau itu memang biasa aja, udah hal Hal biasa, lumrah. iya. Jadi di kampung itu cuma ada orang tua, anak yang bersekolah kayak kalian, Iya. dari SD sampai SMA, SMK, kuliah pun udah ke Kota Padang. Apalagi bekerja udah ke Jawa, ke Kalimantan kayak gitu. Lumrah sih, gak ada orang yang ini, yang kayak Kayak menetap di situ menetap kan sana ya. enggak. Berarti Jadi lumrah, jadi emang semuanya menyebar ya. emang menyebar. Jadi kemana di mana-mana pun pasti kami ada gitu. Jadi ibu nggak takut mau pergi kemana. Ibu aja pertama kali ujian untuk CPNS Iya. itu ibu ke Solo sendirian. Sampai di sana ya ibu tinggal cari rumah makan Padang, ngobrol-ngobrol, nongkrong sedikit, udah tahu kampungnya di mana, saudaranya siapa, datuknya siapa, segala macam. Berarti orang nasi Padang itu yang di rumah nasi Padang berarti emang bener orang situ atau gimana? Ada kemungkinan yang asli, ada yang kemungkinan yang pernah bekerja di rumah makan Padang dan dia buka sendiri. Iya. Biasanya kan ada yang orang sini kan juga ada, misalnya bekerja gitu setahun 2 tahun udah tahu bumbu-bumbunya buat sendiri. Tapi lumayan lah ibu bisa melihat dari cara penyajian, dari cara visualisasi rumah makan Padang itu ibu udah tahu ini yang punyanya asli orang Padang atau bukan, atau cuma membuka orang lain yang meniru saja. Tapi nggak ini juga sih, nggak menutup kemungkinan yang niru juga masakannya enak gitu. Iya, belum pasti. Belum masih bisa di ini. Kalau dia tahu bumbu-bumbunya gitu. Sebenarnya masakan Padang sama masakan sini apa bedanya sih? Lebih medok aja sih. Rempahnya banyak. Kalau kalian tahu rendang itu, Iya. pembuatan rendang itu kalau yang benar-benar asli kami yang buat bisa 8 sampai 9 jam masaknya. Wow. Dan itu bukan masak di kompor ya, masak dengan api, kayu yang juga dipilih, yang kayu yang besar-besar. Iya. Itu spesialis aduk mengaduk. Itu bisa 8 jam, bisa capek banget. Satu hari lah ya. Satu hari. Iya. Beda dengan yang kalian lihat, misalnya ada rendang yang ada kuahnya, itu namanya kalio. Beda lagi. Itu rendang yang kalian lihat itu kalio. Rendang yang benar-benar rendang yang namanya itu rendang yang udah kering kehitaman. Itu yang rendang. Itu yang rendang asli gitu Itu ya. yang rendang asli. Yang itu masih kalio. Jadi setengah mateng lah. Rendang setengah matang namanya kalio. Baru tahu ya. Sama. Bedanya itu, terus rempah-rempahnya kayak ada rempah di sini yang nggak kami pakai di sana, ada yang kami pakai di sana kan nggak dipakai di sini. Contoh kluwek. Orang kluwek tahu? Enggak. Nggak tahu juga. Kluwek itu ya untuk buat ini loh. Apa yang namanya? Yang hitam-hitam semur yang dari Jawa Timur. Hitam-hitam semur rawon ya, rawon. Oh, rawon. Nah, biasanya kan pakai kluwek segala macem. Kencur pun kami nggak pakai di sana. Nggak pakai. Kencur. Kenapa tuh? Nah, beda lagi sih mungkin namanya. Mungkin ada beda nama, tapi ibu nggak pernah melihat orang masak di tempat ibu pakai kencur, pakai kluwek. Atau di sini ibu udah jalan-jalan ke pasar. Biasanya mereka ibu di sana kalau buat daging atau apa masak rendang itu cabenya itu bukan cabe ini, bukan cabe yang masih cabe sudah digiling, cabe yang keriting digiling gitu. Tapi kalau di sini cabe keriting yang digiling nggak ada. Iya. Pasti harus Ya didodol sendiri. Iya. Tapi itu akan teksturnya akan berbeda. Itu makanya rendangnya itu lebih halus di sana. Di sini rendangnya lebih kasar karena cabenya itu cabe yang digiling pakai blender. Kalau ini memang ada penggilingnya tersendiri. Ada khusus itu ya. Iya. Pas awal kesini nih, pasti ada perbedaan yang sangat kelihatan di situ. Perbedaannya sih enggak ya, sama Kayak, aja. Kaget gak sih pertama kesini gitu ke Jawa kan, beda pulau. Wih ternyata di Jawa kayak gini di sana enggak gitu.
Kalau kaget kultur sih enggak sih. Tapi karena memang ibu sebenarnya dari kecil ibu karena orang tua itu merantau jadi sering pindah-pindah. Oh, orang tua mana juga. Ya namanya orang Sumatera Barat, Iya. orang Padang Pariaman kan merantau. Jadi ibu dari SD itu udah pindah-pindah. Dari tempat ibu ke Pariaman itu pindah ke Bukit Tinggi, pindah ke Jambi, ke Sinabang, ke Sinabang lagi. Wah. Sinabang itu masuk Sumatera Utara. Oh, udah beda. Tapi dia beda pulau. Oh. Kayak Nias kan tahu kayak gitu di atasnya. Berarti emang kayak menjelajah ya. Iya, udah biasa pindah-pindah balik lagi ke Padang Pariaman. Iya. Terus ibu merantau ke Jakarta kayak gitu. Jadi udah biasa. Jadi enggak ini apalagi kalau di Jawa sebenarnya Jakarta itu kan udah lengkap lah semuanya dari sini Iya. ada sini ada. Jadi untuk masalah apapun rasa berteman dengan teman-teman yang lain itu udah biasa. Beda-beda cara ngomong segala macam. Yang penting ada bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia bahasa pemersatu. Bisa. Mereka paham yang ibu bilang, ibu paham yang apa mereka omongkan. Terus cara handle ibu biar bisa gampang nyatu gitu gimana Bu? Kan mungkin kalau misalkan baru pindah nih kayak pasti agak kayak introvert gitu lah. Rasanya kayak Alhamdulillah ya, ibu nggak ada yang namanya mengenal introvert. Karena mungkin didikan orang tua ya. Ibu bukan kami itu atau ibu sendiri spesial itu dididik harus ngomong kalau mau sesuatu. Jadi harus bisa berinteraksi. Jadi nggak di introvert. Kalau anak sekarang kan ibu ya kok bisa kalian nggak ngomong gitu. Kalian kok bisa punya mental yang ciut kayak gitu. Iya. Karena biasanya kebanyakan malu. Malu tapi kembali ibu sih. Soalnya alhamdulillahnya itu waktu kuliah. Walaupun sedikit terlambat gitu. Dari kuliah itu kami diajarkan ngangkat tangan terlebih dahulu baru mikir mau ngomong apa. Angkat aja dulu tangan. Yang penting angkat gitu. Angkat dulu. Jadi ada sebuah workshop dulu di kuliahan. Iya. Workshop di kuliahan itu. Jadi kalau yang MC-nya nanya ada yang mau bertanya enggak? Semuanya harus angkat tangan terlebih dahulu. Masalah ada pertanyaan atau tidak, atau ada kritikan dan saran atau tidak, mikirnya mulai dari dipilih, berdiri, naik ke atas panggung buat ngomong. Itu jalan mikirnya. Berarti dipaksa untuk spontan. Pikir cepat. Iya. Tidak ada rasa malu. Itu seharusnya yang kalian juga butuhkan. Iya. Kebanyakan malu segan gitu. Malu apa ya? Takut salah itu lebih. Iya, biasanya kebanyakan kayak gitu. Padahal nggak ada yang perlu ditakutkan. Kalau salah ya tinggal minta maaf. Iya. Maaf bu, udah selesai. Kalau salah bisa belajar. Walaupun ngaco ininya, nanti pertanyaannya ya nggak masalah. Itu proses berpikirnya. Lebih cepat kalian berpikir, lebih cepat kalian akan menyelesaikan permasalahannya. Ini pas kuliah itu ibu waktu itu ada teman dari Sumatera atau gimana? Oh kalau di Universitas Negeri Padang itu ini loh beragam. Bahkan ibu ada teman dari Papua. Dan mereka kan udah beasiswa ya. Tapi khusus untuk jurusan elektrolistrikan. Biasanya teman-teman Papua. Jadi ibu semuanya berteman. Ada yang dari Jawa, dari Jambi, ada yang dari Bengkulu, Papua, semuanya berteman. Udah biasa berbagai macam suku. Nih, kan dari tadi ngomongin perjalanan ibu ya. Ada rasa pengen ke Sumatera gitu? Rasa pengen ke Sumatera pulang dalam konteks hanya pulang mudik sebentar atau pulang ke sana gitu? Ya mudik gitu, ketemu keluarga, pasti kangen. Mas sering ya. Oh, Karena mudik mas sering. Soalnya ibu punya kesepakatan dengan
orang tua ibu adalah ini mudiknya itu 2 kali dalam setahun. Jadi punya kesepakatan seperti itu. Gak apa-apa kemanapun, tapi 2 kali dalam setahun. Video callannya itu seminggu minimal sekali. Gitu. Ada kesepakatan seperti itu. Karena memang dari kecil ibu diajarkan semua yang ibu lalui di sekolah harus diceritakan malam hari ke orang tua. Semuanya, mau ibu terlambat, mau ibu dihukum berapa kali skor jam, mau ibu nggak buat PR, mau ibu nanti dapat nilainya jelek, semua dibicarakan seperti itu. Jadi didikan juga. Iya. Jadi Lebih ibu biasa terbuka. menceritakan semuanya. Dan juga harusnya menceritakan semuanya ke orang tuanya biar ada chemistry. Iya, lebih akrab. Lebih akrab. Tapi kalau yang udah broken home gimana, Bu? Kan namanya broken home kan masih ada satu ya, kalau nggak orang tuanya, ayahnya gitu kan, apa buat ayah pilih aja salah satu. Atau dengan menulis bisa jadi. Iya. Iya, kalau nggak ada yang mendengar dia. Atau di sini BK-nya banyak kan, 8 orang. Kalian bisa inilah apa namanya, konsultasi, curhat. Tapi ada kalau takut sama guru BK. Guru BK sekarang nggak kayak gitu. Gua dimarahin. Malah ada dia niatnya mau ini. Gimana lagi? Tapi nanti sekalian cari aja lah guru yang benar-benar mau dengerin kalian. Bisa ada banyak. Oke, mungkin udah banyak ya yang pengalaman-pengalaman tadi, terus perjalanan hidup juga. Mungkin segitu dulu aja ya, Bu, untuk hari ini. Makasih udah berbagi cerita. Ya, makasih semuanya. Terima kasih untuk mendengarkan cerita. Iya. Maaf nanti kalau ada yang salah-salah atau terbalik-balik kalian tahu kan? Atau dikasih subtitle. Tapi di podcast ya, kayaknya Iya. nggak ada dikasih subtitle. Oke, untuk teman-teman, sampai jumpa, sampai bertemu lagi. Jangan lupa dengarkan dan tonton terus podcast selanjutnya. Bye-bye, see you. Bye. Sarangnya.